Salah satu pendukung yang dibuat kecewa dan marah atas keputusan Anies Baswedan itu adalah Wasekjen Persaudaraan Alumni 212 Novel Bamukmin. Bahkan ya, Novel Bamukmin juga mengatakan bahwa pemilihan Caimin sebagai cawapres justru akan mencoreng pencapresan Anies Baswedan. Begitu katanya. Ya, memang begitulah yang namanya Novel Bamukmin ini. Entah apa yang membuat dirinya sehingga sangat pede untuk menjadi calon wakil presiden di 2024 nanti. Ya, kalau boleh saran, setidaknya ya, kalau ingin menjadi cawapres, tolong supaya giginya itu ditambal terlebih dahulu. Saya pribadi sampai saat ini menimbang dan memutuskan masih keberatan dengan Anies dipasangkan dengan Muhaimin Iskandar. Boleh dikatakan Cak Imin banyak dugaan tersangka sebagai pelaku yang melakukan korupsi, baik yang korupsi yang berkaitan dengan TKI maupun yang isu yang sangat berat itu, isu yang sangat berat itulah kardus durian. Bagaimana kita mendukung orang gurunya saja dikudeta, Gus Dur aja dikudeta sama Cak Imin gitu kan. Wah, ini artinya Cak Imin ini betul-betul perlu dipertanyakan, kok dengan NU saja tidak sejalan gitu. Artinya partai-partai pendukung saja dikecewakan, yang betul-betul punya kontribusi, apalagi kita gitu kan. Saya juga keberatan dengan Nasdem karena Nasdem juga ada pelaku yang kita melihat dari Nasdem ini adalah tokoh yang justru menistaan agama. Saya dan kawan-kawan yang melaporkan itu Victor Leskoda, kok justru Anies berdampingan dengan partai-partai kelompok-kelompok menista agama. Dan sampai saat ini Nasdem belum memberikan klarifikasinya, Surya Paloh belum memberikan klarifikasinya, kemudian Cak Imin juga belum memberikan klarifikasinya gitu. Dan ini kita tunggu gitu daripada Anies Baswedan bersama Surya Paloh bersama dengan Cak Imin harus memberikan klarifikasinya. Nah, itu menjadi catatan, tahu-tahu bersama Nasdem, tahu-tahu bersama PKB. Nah, ini kan kita bingung menentukan pilihan seperti apa nanti ke depan. Anies yang kita perjuangkan loh, 212. Karena saya yang pertama melaporkan Ahok ke Mabes Polri. Kolaborasi atau kerjasama antara 212 dengan NU itu sangat bagus. Dan ini kalau memang itu tercapai dan itu bisa, saya yakin Anies bersama Cak Imin bisa memenangkan Pilpres karena sudah mewakili NU dan spirit 212. Karena boleh dikatakan masa yang besar saat ini adalah masa 212 dan itu nggak bisa dipungkiri. Sudah pernah saya bilang, inilah Pilpres terumit yang pernah saya alami. Kalau Pilpres 2014 dan 2019 itu, kita mudah mengidentifikasi lawan politik, yaitu kelompok yang memainkan agama sebagai kendaraan politik. Tapi kenyataan yang saya lihat, memang ada perpindahan besar-besaran dari pendukung Jokowi ke Prabowo. Orang yang dulu tahun 2019 mereka lawan. Prabowo yang biasanya hasil surveinya setiap bulan naik, mendadak stagnan, nggak bergerak. Kalaupun naik, tipis banget. Kalau Anies sih nggak usah dihitung ya, dia turun terus kayak kambing sampai ke jurang. Kita nggak butuh pemimpin halu yang hanya sibuk merayu masyarakat dengan makan gratis dan BBM gratis. Itu bohong semua. Kita ini bangsa petarung, bukan bangsa gratisan. Kita ini bangsa pemenang, bukan bangsa pecundang. Cina oligarki ini perampok NKRI. Koalisi perampok garong NKRI. Koalisi perampok garong NKRI. Jadi penjilatnya si Mak Banteng, Megawati Soekarno Putri, yang dimana dia adalah emaknya Puan Maharani, si ketua Dewan Perwakilan Rampok. Hai, hasil bumi yang dijual negara Cina kemana uangnya, Bu? Saya mau tanya, hasil penjualan kayu mahoni yang di Monas yang ditebang mana duitnya? Kemana kayunya? Hasil dari Formula E, kemana duitnya? Kemana larinya duit Aibon? Jangan segala-gala nyalahin Cina ya. Cina itu nama negara, oke? Kamu tahu handphone kamu itu buatan Cina? Tempat masak nasi kamu pun buatan Cina. Tahu nggak? Sempak kamu tuh buatan Cina, sempaknya. Baju yang kamu pakai itu buatan Cina. Jangan percaya deh sama calon-calon pemimpin yang suka janji-janji palsu begini nih. Ngejanjiin gratis-gratis, bohong itu semuanya, bohong.
cocok deh Anies dengan Caimin, nyambung dua-duanya, tukang ngibul, tukang bohong. Pilihan saya tetap Banteng. Banteng tidak akan pernah ciut. Tidak memilih Anies dan Imin setidaknya sudah menyelamatkan Indonesia dari kehancuran. Gus Dur saja dikudetanya, apalagi rakyat. Yang satu memang jago kata-kata, jago beretorika, nggak kelawan kalau soal kata-kata. Di sisi lain, kita sama-sama melihat yang sudah ditulis pakai tangan dia sendiri, pakai hati dia sendiri, lagi dia ingkari, apalagi hanya mengandalkan kata-kata dan janji. Pun demikian dengan janji Cak Ponimin. Perubahan apa? Apakah Anda ini sudah membuat perubahan besar di masa jabatan Anda selama menjadi gubernur? Perubahan apa? Air banjir itu yang kamu bilang perubahan, yang melawan sunat Allah. Udahlah, nggak usah ngibul-ngibul. Apa kerjaan orang ini ya? Tiba-tiba ngecalonin diri jadi presiden. Lucu, termehek-mehek. Calon presiden sumur resapan. Terus ada yang komentar katanya, jangan lihat keburukannya aja, lihat kebaikannya. Emang semuanya buruk. Rumah DP 0 rupiah aja tidak ada, saudara. Itu janji di dalam mimpi, cerita dongeng. Oke, kemana? Nggak ada semua, tidak ada semua. Kalau orang yang cuma hanya bacot doang, ngomong, buktinya nggak ada, ya kalian juga, saudara-saudara juga harus tahu bagaimana semasa kepemimpinan dia di DKI. Caimin mengatakannya apabila dia menjadi seorang presiden wakil presiden tahun 2024, dia akan menggratiskan minyak kendaraan bermotor. Gratis tanpa bayar selama dia menjabat. Kalau 2 periode 10 tahun tidaklah membeli minyak gitu untuk kendaraan. Setiap hari beli minyak, tak pala lagi pakai uang. Yang kedua, seluruh rakyat Indonesia yang hamil dapat kompensasi 6 juta. Untuk itu, saya pribadi untuk mengingatkan seluruh rakyat Indonesia jangan pernah percaya omongan seperti itu. Itu semuanya tipu belaka, tipu muslihat. Bapak Anies Baswedan yang dikatakan dia Rasul, utusan Allah di muka perbumi ini, wali Allah, terakhirnya Imam Mahdi. Rocky Gerung, pendukung Anies, adalah Rasulullah SAW. Ngeri tidak ya? Adalah agamanya tak ada, diangkat pula jadi Rasul. Berarti Rasul tak ada punya agama, ya kan? Gimana ini yang diangkat Rocky Gerung jadi Rasulullah? Apakah ini tidak pencemaran nama agama ini? Anies adalah utusan Allah. Anies adalah Imam Mahdi. Gimana ini ulama-ulama yang ada di Indonesia, ustadz-ustadz yang bosa-bosa? Terutama sekali kepada Bapak Ustadz Somad Abdul Somad. Tapi kalau nanti dari partai lain nanti menganggap seperti ini, oh tangkap. Contohnya dulu Ahok. Gus Muhaimin memberikan program siapapun yang hamil yang ada di muka bumi Indonesia ini akan diberikan tunjangan selama hamil. Karena itu yang masih jomblo secepatnya nikah, hamil, dibiayai kehamilannya oleh Gus Muhaimin. APBN sudah kita hitung, Gus Muhaimin sudah kita hitung. Setiap yang hamil sejak kehamilan bulan pertama sampai 9 bulan akan mendapatkan subsidi, akan mendapatkan tunjangan rata-rata 6 juta selama kehamilan. Karena Gus Muhaimin tidak ingin ada stunting di muka bumi Indonesia ini. Gus Muhaimin ingin melihat generasi anak muda kita hebat, cerdas. Karena itu harus diurus
sejak kehamilan ibu-ibu bapak sekalian. Setuju dengan subsidi dengan kehamilan ini cukup dengan 6 juta. Gus Muhaimin dan PKB menang. Semua yang punya sepeda motor, BBM-nya kita subsidi gratis tanpa biaya. Siapa yang di sini punya sepeda motor? Tahun 2024 PKB menang, Gus Muhaimin presiden, disubsidi serendah-rendahnya harga subsidi BBM. Siapa pengkhianat itu? Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Faktanya, Anies Baswedan mantan dipecat jadi menterinya Pak Jokowi. Diangkat oleh Pak Prabowo, dibiayai, dijadikan gubernur. Pengkhianatan yang luar biasa. Lalu siapa Muhaimin Iskandar? Muhaimin Iskandar itu adalah ketua umum Partai PKB. Partai PKB adalah partai pendirinya adalah almarhum Gus Dur. Sebelum Gus Dur meninggal dunia, beliau sempat mengatakan bahwa Muhaimin Iskandar telah mengkudeta saya dan telah mengkhianati saya, mengambil partai saya. Bahwa kita sama-sama harus melawan pengkhianatan yang dipertontonkan oleh calon pemimpin Republik Indonesia. Akhirnya Anies Baswedan memutuskan untuk bekerja sama atau cawapresnya itu Caimin dari PKB. Kalau kita dengar dari wawancaranya Yeni Wahid, anaknya Gus Dur, itu mengatakan bahwa Gus Dur aja dikudeta gitu loh. Partai yang didirikan Gus Dur, PKB itu dikudeta oleh Caimin. Jadi dua-dua ini sebenarnya adalah saling mengkhianati koalisinya atau partai kerjasamanya. Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024, langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bapak Politik Identitas Indonesia Anies Baswedan, Bapak Intoleransi Indonesia Anies Baswedan. Jangan lupakan, jangan terlena, jangan sampai dia pecahkan kita dengan dagangan ayat dan mayatnya. Air itu turun dari langit, turunnya ke atap rumah langsung sumur bor, bukan ke sungai dan ke laut. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya atau lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rob, air malin. Dan ini melawan sunnatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. Kaibon 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun,
Saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Gak usah bohong lah. Ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantai. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan damai. Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran. Dan peri kemanusiaan, gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Gue bilang. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel, karena saya mengatakan kebenaran. Anies merupakan antitesis daripada Pak Jokowi. Antitesis artinya bertolak belakang dengan Jokowi. Anies sudah menyatakan tidak akan melanjutkan semua program dari Pak Jokowi. Jadi semua pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi akan dihentikan oleh Anies jika Anies menjadi presiden. Lagi pula Anies didukung oleh khilafah dan pendukung Anies adalah ormas seperti FPI dan HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies juga dikenal sebagai bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaannya, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Lihatlah di kasus Ahok waktu itu. Kita sudah bisa melihat hasil kerja Anies selama 5 tahun di Jakarta. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumber resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Lihatlah rekam jejak Anies selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anies. Dan bayangkan jika Anies menang. HTI dan FPI, ormas khilafah yang dibubarkan itu akan dikembalikan oleh Anies. Apakah kita mau Pancasila diganti jadi khilafah? Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Umat minoritas, terutama kaum Tionghoa, tidak akan memilih Anies Baswedan. Salah satu pendukung yang dibuat kecewa dan marah atas keputusan Anies Baswedan itu adalah Wasekjen Persaudaraan Alumni 212 Novel Bamukmin. Ya, pasca acara deklarasi Anies Baswedan dan Caimin sebagai capres dan cawapres di Surabaya beberapa hari yang lalu, ternyata hal itu membuat pendukung Anies Baswedan tidak terima, kecewa, dan marah-marah. Ya, pasti sudah pada tahu kan siapa Novel Bamukmin ini? Jadi ya, Novel Bamukmin ini tidak terima ketika Anies Baswedan memilih Caimin sebagai wakilnya. Kalau bicara soal nama Novel Bamukmin, rasa-rasanya saya jadi pengen ketawa. Ya memang kasihan sekali kalau dilihat Novel Bamukmin ini. Kita semua tahu bahwa dia selama ini sudah berharap begitu besar agar bisa menjadi calon wakil presiden mendampingi Anies Baswedan. Bahkan ya Novel Bamukmin juga mengatakan bahwa pemilihan Caimin sebagai cawapres justru akan mencoreng pencapresan Anies Baswedan. Begitu katanya. Ya, ternyata Anies Baswedan ini jauh lebih memilih Caimin sebagai cawapresnya ketimbang dengan memilih Novel Bamukmin yang ngakunya didukung oleh para ulama dan 130 juta umat. Nah, alasannya apa? Alasannya adalah Caimin ini dianggap bukan sebagai representasi ulama dan PKB itu adalah partai yang mendukung penista agama. Ngeri sekali kan?
Ya memang begitulah yang namanya Novel Bamukmin ini. Entah apa yang membuat dirinya sehingga sangat pede untuk menjadi calon wakil presiden di 2024 nanti. Ya kalau boleh saran, setidaknya ya, kalau ingin menjadi cawapres, tolong supaya giginya itu ditambal terlebih dahulu. Luar biasa sekali kan. Nah pertanyaannya adalah, umat dari mana 130 juta itu? Padahal setahu saya ya, Laskar 212 pun tidak sebanyak itu jumlahnya. Jadi umat dari mana sebanyak itu coba? Luar biasa sekali kan. Coba bayangkan saja, 130 juta umat. Ini bukan sedikit bos. Lawang Pak Jokowi saja kemarin itu cuma didukung sekitar 85 juta orang. Lah ini Novel Bamukmin kok bisa-bisanya didukung sampai 130 juta umat coba. Dan bicara soal acara deklarasi di Surabaya kemarin itu ya, tentu kita masih ingat ada kejadian lucu yang menurut saya sangat menarik untuk diceritakan. Ya coba bayangkan saja, mereka lagi senang-senang ngumpul di acara deklarasi Anies Muhaimin Iskandar atau bisa disingkat dengan AMIS. Nah tapi tiba-tiba di luar ada yang menyanyikan lagu dukungan kepada Ganjar coba. Lah ini kan menyakitkan sekali, bener gak? Padahal mereka itu kan sudah tahu bahwa Surabaya itu adalah kandangnya banteng. Tapi mengapa mereka ini masih nekat untuk mengadakan acara deklarasi di Surabaya? Kan itu pertanyaannya. Bahkan ya ketika Anies dan Caimin mencoba untuk menyapa warga Surabaya, gak taunya malah dibalas oleh warga Surabaya dengan teriakan Ganjar Presiden, Ganjar Presiden. Begitulah teriakan di luar sana. Lah ini kan menyakitkan sekali, bener gak? Ya seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, mungkin inilah yang dinamakan salah masuk kandang. Jadi kalau ada musang berbulu domba berani masuk ke kandangnya banteng, maka mereka juga harus siap untuk menerima konsekuensinya. Nah, termasuk konsekuensi akan diseruduk oleh pasukan banteng. Pada intinya, mereka ini tidak terima atas apa yang dilakukan oleh pendukung Ganjar Pranowo saat itu. Lah ini kan jadinya aneh sekali kalau menurut saya. Dan melalui video kali ini, saya ingin bertanya kepada mereka yang menuduh bahwasannya apa yang dilakukan oleh pendukung Ganjar Pranowo itu adalah sebuah provokatif. Ya sekarang begini, kalau mereka menuduh bahwa aksi itu adalah provokatif, lantas pertanyaannya adalah mengapa mereka melakukan aksi deklarasi di Surabaya? Nah inilah yang dinamakan sebuah demokrasi. Jadi silakan saja kalau mau berbeda pilihan soal capres dan cawapres. Semuanya ini bebas untuk menentukan pilihan masing-masing. Ya coba perhatikan saja, semua bendera Partai Nasdem yang dipasang itu masih berkibar di sepanjang trotoar Jalan Tunjungan. Dan seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, tidak ada satupun bendera Nasdem yang dirusak. Nah, menurut saya, apa yang dilakukan oleh teman-teman waktu itu hanya sebatas bernyanyi saja. Dan hal itu memang sudah sering dilakukan. Bukan hanya kali pertama itu saja. Bahkan ya, ketika mereka sedang bernyanyi, tidak ada sedikit pun atribut atau satupun atribut kampanye atau bendera Nasdem yang dirusak oleh mereka. Nah, jadi gimana? Apakah sampai di sini sudah paham semua? Ya, silakan berikan komentarnya di bawah. Dulu Anies bisa menang karena menggunakan agama dan etnis. Isu agama, ras, dan antar golongan dinikmati oleh relawan Anies. Saat itu Anies didukung oleh FPI, HTI, dan pengasong khilafah lainnya. Pada akhirnya Ahok harus kalah, namun kekalahan dia adalah kekalahan yang membuka mata rakyat Indonesia bahwa masih ada orang-orang yang menang dengan cara menggunakan politisasi agama atau politik identitas berbasis agama. Ternyata banyak sekali orang yang dengan mudah terhasut lewat jalan-jalan seperti itu. Relawan Anies terutama dari FPI, HTI, PA212 seperti Bahar Smith dan Rizik Syihab selalu menghujat Cina, etnis Cina. Tapi saat ini negara Cina sudah menjadi nomor 1 di dunia. Saya bangga sebagai Cina. Etnis Tionghoa dicap sebagai pemberontak, sedangkan etnis Arab dianggap sebagai Tuhan atau Tuan dari pribumi. Etnis Arab dipuja-puja dan dianggap sebagai dewa. Lihat saja Rizik Syihab dan Bahar Smith dipuja-puja, padahal mereka mengujar kebencian. Pengasong khilafah seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan teman-teman, mereka hanya buat gaduh di Indonesia. Sedangkan negara yang mereka sanjung-sanjung itu, Arab Yaman,
masih belum maju dan masih terbelakang. Saya percaya Indonesia dengan mayoritas pribumi juga akan menjadi negara maju. Seharusnya Arab Yaman belajar dari negeri Cina. Seperti kata kitab suci, belajarlah sampai ke negeri Cina. Anies dan juga pendukung Anies seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan kelompok-kelompok HTI dan FPI harus belajar ke negeri Cina supaya tidak lagi melakukan kelebihan bayar. Yang jelas saya memilih pribumi, bukan yang dari Yaman. Ganjar jelas pribumi, nasionalis, dan pasti akan melanjutkan visi dan misi dari Pak Jokowi. Suara Ahok merepresentasi warga minoritas, dan etnis Tionghoa mendukung Ganjar Pranowo. Ahok pasti akan mendukung Ganjar, karena Ahok anti radikalisme. Ahok yang jelas tidak akan mendukung Anies Baswedan, karena Anies Baswedan didukung oleh kelompok khilafah, HTI, dan FPI. Ormas terlarang itu. Anies merupakan antitesis daripada Pak Jokowi dan diragukan kenasionalisannya, apalagi pribumiannya. Antitesis artinya bertolak belakang dengan Jokowi. Anies sudah menyatakan tidak akan melanjutkan semua program dari Pak Jokowi. Jadi semua pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi akan dihentikan oleh Anies jika Anies menjadi presiden. Lagi pula Anies didukung oleh khilafah dan pendukung Anies adalah ormas seperti FPI dan HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies juga dikenal sebagai bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaannya, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Lihatlah di kasus Ahok waktu itu. Kita sudah bisa melihat hasil kerja Anies selama 5 tahun di Jakarta. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumber resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Lihatlah rekam jejak Anies selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anies. Dan bayangkan jika Anies menang. HTI dan FPI, ormas khilafah yang dibubarkan itu, akan dikembalikan oleh Anies. Apakah kita mau Pancasila diganti menjadi khilafah? Bagian Indonesia Timur yang mayoritas non-muslim seperti Bali tidak akan setuju dengan khilafah atau sistem khilafah. Mungkin Indonesia akan bubar jika Anies menjadi presiden. Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Umat minoritas, terutama kaum Tionghoa, tidak akan memilih Anies Baswedan. Saya yakin karma Ahok mengejar Anies Baswedan. Dulu Anies memainkan politik identitas kepada Ahok. Sekarang Anies dipertanyakan kepribumiannya karena dia dari Yaman. Itu saja opini saya hari ini. Tuliskan opini kalian tentang Anies Baswedan. Jika kalian setuju dengan pendapat saya di video ini, pastikan kalian menekan like di video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini.